Ya menan. Jadi berhubung sembahyang adalah setinggi-tinggi ibadat zahir. Bila ibadat zahir kita bandingkan dengan ibadat batin. Ibadat batin yang tertinggi iman. Kejut iman yang tertinggi daripada ibadat batin. Karena iman dia tuh iman yang bani kullu khairin. Berdiri semua kebajikan. Kalau tiada iman atau ada tidak benar, kebaikan tiada tempat berdiri. Makanya para ulama-ulama yang terdahulu mengibaratkan iman dengan tanah, di mana nantinya ibadat-ibadat zahir yang kita kerjakan ditamsilkan dengan tanaman-tanaman. Jadi bagaimana kita mau menanami tanaman bila tidak ada tanah ataupun ada tetapi tandus dan gersang. Hana tanoh, hana patah semula, na tanoh karung juga hana patah semula. Dan setinggi-tinggi ibadat zahir adalah salat. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu dapat menegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Iban reh makna but yang keji, Iban Kunawar? Ya, perbuatan yang keji adalah perbuatan yang agama menilainya buruk, akal juga menilainya buruk. Sedangkan perbuatan mungkar yang dianggap buruk oleh agama saja. Perbuatan mungkar adalah perbuatan yang hanya dinilai buruk oleh agama. Jadi salat dapat mencegah perbuatan buruk yang dinilai buruk oleh agama dan akal, yaitu perbuatan keji, dan salat juga mencegah perbuatan buruk yang dianggap buruk oleh agama saja atau diistilahkan dengan mungkar. Demikian juga di dalam hadis, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yakun minallahi illa bu'da. Barang siapa yang tidak mencegah oleh salatnya daripada perbuatan keji dan mungkar, niscaya dia itu bukan bertambah dekat dengan Allah, melainkan bertambah jauh daripada Allah. Begitu Tengku Muqaddas. Lagi di dalam hadis, ini pentingnya salat ini. Maka salat sembahyang menjadi ibadat yang tertinggi, ibadat zahir yang tertinggi. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamati as-salah. Yang awal-awal, yang mula-mula sekali dihisab pada hari kiamat adalah salat. In saluhat salatuhu saluhat sairu amalih. Wa in fasadat salatuhu fasada sairu amalih. Yang mula-mula sekali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya bagus, maka amal-amal yang lain turut bagus. Sebaliknya jika salatnya buruk,
amal-amal yang lain pun ikut buruk. Maka karena itu, jadilah salat sebagai ibadat zahir yang tertinggi, yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Ta'ala. Permasalahannya, kenapa salat yang kita lakukan tidak dapat menjauhkan kita daripada perbuatan keji dan mungkar? Apakah semayang katanya? Ada kali tak semayang, but yang netam le agama, but yang bro, tetap nah katanya mbak but yang bro. Mengapa? Nah, dalam hal ini Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya'u Ulumuddin menghidupkan ilmu agama, memberikan solusi. Solusi apa yang gebi? Solusi agar salat yang kita kerjakan itu punya ruh. Jadi nampaknya Imam Ghazali menganggap salat yang tidak mencegah perbuatan keji dan mungkar adalah salat yang mati, salat yang tidak bernyawa. Makanya solusi yang diberi oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, ngat menyawong semayang tu, sehingga semayang getanyonya dapat ditegah but fahsya, keji dan perbuatan mungkar. Bayanul ma'anil batinatil lati biha tatimmu hayatus salah. Bermula ini itu menyatakan makna-makna yang tersembunyi, yang dengan makna-makna yang tersembunyi itu sempurnalah hidupnya salat, hidupnya sembahyang. I'lam anna hadhil ma'ani takfurul ibaratu anha. Ketahui olehmu akan bahwa sungguh ini makna-makna yang tersembunyi itu cukup banyak ibarat-ibarat daripadanya makna-makna. Walaki yajma'uha sittu jumalin, akan tetapi mengumpulkan akannya ibarat-ibarat oleh 6 kalimat. Muthapat bak nambah kalimat ke ibarat-ibarat tentang makna-makna batin yang dengan makna batin tersebut hudib semayang katanya, menyawang semayang katanya. Wahia hudurul qalbi, dan bermula dianya 6 itu. Yang pertama hadir hati, ada hati, ya. Wattafahumu, dan mengerti. Watta'zimu, dan mengagungkan. Walhibatu, dan gentar. Warraja'u, dan penuh harap. Walhaya'u, dan malu. 6 makna inilah bila ada pada salat seseorang, salat seseorang tersebut menjadi hidup. Udip semayang getanya bila na manamboh nyawong. Cuman menyesdok sabohna kakek menurutnya udip. Menyena manam tatimmu hayatus salah. Sempurna hidup sembahyang. Jadi uraian yang pertama mengenai hadir hati. Ya, fal awwalu hudurul qalbi. Maka bermula yang pertama itu hadir hati. Wa na'ni bihi ayyafrighal qalba an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallimun bihi. Maka bermula yang pertama itu hadir hati. Dan yang kami maksud dengannya hadir hati akan bahwa mengosongkan ia orang yang sembahyang akan hatinya daripada yang bukan barang, daripada selain barang yang dia kerjakan, yang dia ucapkan. Nyan maksud hadir hati.
le urang yang semayang gepu kosong hati ge. Dari pu gepu kosong hati ge, dari yang kan tengah gepu but, dari yang kan tengah gepegah. Min ghairi ma huwa mulabisin lah wa mutakallimen bih. Fayakunul amalu bil fi'li wal qawli makrunan bihima. Maka adalah amal, kerja dengan perbuatan dan dengan perkataan itu yang disertakan dengan keduanya perbuatan dan perkataan. Jadi seiring, sejalan amal dengan pekerjaan yang lagi dikerjakan, seiring amal dengan perkataan yang lagi diucapkan. Seayun langkah. Seayun langkah, seimbang bahu. Ya, antara yang tengah tapubut ngan hati getanya. Wala yakunul fikru jailan fi ghairihima. Dan tidak adalah fikiran itu yang berjalan, bermain-main, terbang. Terbang ianya fikiran pada selain keduanya perbuatan yang lagi diperbuat, perkataan yang lagi diucapkan. Kan but tuh tabah but ule tu holain. Kan yang tengah tak baca alhamdulillahirabbil alamin, ya ule tu holain. Ya holain ho yang lain. Ya. Wa mahman sarafal fikru an ghairi ma huwa fih. Dan kapan saja berpaling pikiran daripada selain barang yang dia orang sembahyang itu ada pada barang itu, wa kana fi qalbihi dzikrun lima huwa fih, dan ada ia orang yang sembahyang dan ada dalam hatinya orang sembahyang itu teringat, itu mengingat bagi apa yang lagi dia kerjakan, walam yakun fihi ghaflatun an kulli syai', dan tidak ada dalam hatinya orang yang sembahyang itu lalai daripada segala sesuatu, faqad hasala hudurul qalbi, maka sungguh hasillah hadir hati. Pajan menteng ija ule getanyo dari yang kan ma getanyo kan daripada but yang tengah getanyo pubut, sedangkan hati getanyo tingat kepu yang tak pubut. Pikiran getanyo bahkan yang na getanyo, hati getanyo tingat pat yang na getanyo, hana lalau bak sesuatu yang lain. Hati getanyo nyan kage anggap na hadir hati. Meyakan menan entu kakeh getanyo imum atau tak semayang berjamaah, hana tak the imum kage ruku, hana tak the imum kage sujud. Punya bit lagi nyan. Ya, maka ge pegah pikiran jut holain, yang penting ate tingat kepu yang tengah tapubut. Nyan kage kun hadir hati. Ya, mbat. Walakinna tafahuma limaknal kalami amrun wara'a huduril qalbi. Akan tetapi mengerti bagi makna yang lagi diucapkan, itu perkara yang berada di belakang hadir hati. Mupom ke makna ayat-ayat semayang yang tengah getanyo baca, nyan mulain nibak hadir hati. Ya, konyan hadir konyan hadir hati. Mupom makna yang tengah tak baca, mupom makna yang tengah tak pubut. Nyan mulain ngan hadir hati. Farubbama yakunul qalbu hadiran ma'al lafdi wala yakunu hadiran ma'a ma'nal lafdi, fashtimalul qalbi 'alal ilmi bi ma'nal lafdi huwa alladhi aradnahu bitafahumi. Maka terkadang adalah hati itu yang hadir beserta lafaz yang lagi dibaca, dan tidak ada ianya hati itu yang hadir beserta makna lafaz yang lagi dibaca.
Ya. Nate getanyo ngan lafat yang tengah dah baca. Nate getanyo ngan makna lafat yang tengah getanyo baca. Fashtimalul qalbi alal ilmi, maka bermula mencakupi hati atas mengetahui dengan makna lafat, dia itulah yang kami kehendaki dengan mengerti, dengan tafahum, dengan memahami. Wahadha maqamun yatafawatun nasu fihi, dan bermula ini itu kedudukan, itu makam yang berbeda-bedalah manusia padanya makam. Makam mengerti makna, makam memahami makna, nyan makam melain-lain urang. Ya, hana sama. Ya, gepupom makna semayang yang tengah gepubut leabu. Ngan mupom getanyo. Ke makna semayang yang tengah tak pubut. Nyan beda. Pula mupom sahabat. Pula mupom Nabi. Makai Nabi menyeka susah gemita ubat susah nyan ngan gesema. Ngan semayang. Nabi sabah nikmat gebila Allah gepejut semayang ke qurratu ayun. Sebagai penyejuk hati, sebagai air mata ke ubat susah, ke ubat galau ke. Ia tanya kahana tekedi tengah galau tak semayang tamah galau dia tanya. Pulau galau bu adik. Galau abang galau adik tak semayang. Nyan tamah du si adik lam semayang. Ya, its laisa yashtarikun nasu fi tafahumil ma'ani lil Quran wa tasbihat. Kenapa bisa terjadi begitu? Beda-beda manusia pada memahami makna lafaz daripada ayat-ayat sembahyang. Kenapa? Karena tiada berkongsilah manusia, tiada bersyarikatlah manusia pada memahami makna-makna Quran, pada memahami makna-makna tasbih. Wa kam min ma'anan latifatin yafhamuhal musalli fi athna'i salah. Dan berapa banyak daripada makna-makna yang halus yang mengerti akannya makna-makna yang halus oleh orang yang bersembahyang di tengah-tengah sembahyang. Walam yakun qad khatara biqalbihi dzalika qalbuhu. Padahal tidak ada yang terlintas, yang terbersit dengan hati orang sembahyang itu oleh demikian makna khatara biqalbihi dzalika qablahu. Tidak terlintas dengan hatinya orang yang sembahyang oleh yang demikian makna yang dia mengerti di tengah-tengah sembahyang qablahu, pada sebelumnya pada sebelumnya tengah-tengah sembahyang. Ya, nah yang jut makna tak mengerti makna sembahyang lam sembahyang di mana segolom jih digetanyo hana tak mengerti makna tersebut. Ya. Kejut. Satu pulam semayang lagi tanya gepe tu ila ma'arijil asrar, kepada ketinggian tempat naik rahasia. Ya, wal uluz, dan gepetamang tu ila khazainid dar, kepada gudang-gudang yang gudang-gudangnya ibarat getamsil dengan rumah. Maka dengan yang sahih tu hadis as-salatu mi'rajul mu'minin, bermula salat itu mi'rajnya orang beriman. Ya, mi'raj tempat orang iman semayang. Maka han mustahil segolom semayang han tak mengerti makna di tengah-tengah semayang dapat tak mengerti makna. Dari itu makanya mengerti tasbih, mengerti Quran tafawut. Makam tafawut, kedudukan yang membuat terbeda antara satu manusia dengan manusia yang lain. Wa min hadzal wajhi wa min hadzal wajhi kanatis salatu nahiyatan anil fakhsya'i wal munkar. Dan daripada sisi ini
adalah salat. Itu yang menjadi pencegah daripada perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Dari segi mengerti apa yang dikerjakan dalam sembahyang. Mengerti kandungan-kandungan Quran yang dibaca dalam sembahyang. Mengerti tasbih-tasbih yang ada dalam sembahyang. Yang tegukun, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bukan sebatas makna zahir yang dia ketahui, yaitu inna salati, benar-benar salatku, wa nusuki, benar-benar ibadatku, wa mahyaya, benar-benar matiku, wa mamati, benar-benar matiku, lillahi rabbil alamin, ku persembahkan untuk Allah Tuhan semesta alam. Ya, mbak. Jadi tapi kita pekan semayang ketanya, han dapat icegah but keji dan but mungkar, hana tafahum, tidak mengerti sembahyang, tidak mengerti salat. Itu problemnya. Ya, itu permasalahannya. Seandainya salat orang yang mengerti, memahami makna-makna salat yang dia kerjakan, salatnya itu nahiyatan anil fahsya'i wal mungkar, menjadi pencegah daripada but keji dan perbuatan mungkar. Fa innaha tufhimu umuran tilkal umuru tamna'u anil fahsya'i la mahalata. Dikarenakan sesungguhnya sembahyang itu yang memberitahu ianya sembahyang akan perkara-perkara. Yang bermula demikian perkara-perkara itulah yang menegah ianya perkara-perkara daripada yang keji. La mahalata, tiada jenis mustahil. Wallahu alam bisawab.